Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan sore hari ini memberikan kesempatan kami sekali lagi untuk datang beribadah berkumpul bersama Tuhan dalam ibadah Generation for Christ, Ulta Generation for Christ. Tuhan, kami percaya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai usia kami 11 ini Tuhan, kami percaya bersama buat kami. Berkati ibadah kami pada sore hari ini, setiap pelayan yang ada, supaya berkatinya memberikan ulapan juga Tuhan buat kami juga yang hadir, supaya memberikan ulapan buat kami, supaya memberikan sukacita buat kami dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat pertama dalam kehidupan kita semua, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, namamu selalu ada di tempat pertama dalam kehidupan kami. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Puji Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Amin Tuhan. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam Jiwaku namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Terimalah pengakuan kami Tuhan. Namamu ada di tempat pertama dalam setiap hati kami. Dalam Generation for Christ, Engkau yang pertama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu Berada, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Berada, tak akan berubah. namamu selalu Berada di tempat pertama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu jadi tempat yang pertama. Amin. Oleh sebab itu kalau kita boleh ada di sini, menunjukkan kita mau nyatakan Tuhan yang terutama. Kita mau jalan serta Yesus setiap langkah. Puji Tuhan. Mari nyanyikan bersama pujian ini. Amin. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya. Katakan mengapa bersusah, mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta
sama-sama nyatakan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Amin, haleluya. Bila kau di sisiku, Terima kasih Tuhan. pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Amin, haleluya. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali lagi katakan, bila kau di sisiku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja kami percaya dalam kehidupan kami. menjadi Amin, haleluya. sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku, besar di dalamku. Sekali lagi katakan sama-sama, besar di dalamku. Haleluya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Iya. Sebab kita mau berlari maju. Kita mau tinggalkan hal-hal yang buruk di belakang. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan di depan kita. Amin. Mari kembali bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Amin. Sebab pujian yang memberkati kita semua. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku pada yang di hadapan. Katakan berlari dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan, memperoleh hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Biar itu jadi pengakuan kita kepada Tuhan. Aku melupakan yang di belakang. Aku melupakan segala yang ada di belakang. Amin. Katakan. Serta mengarahkan hidupku padanya. Oh amin. Mari angkat tangan, katakan. Dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan, memperoleh hadiah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi
rancangan Indah di masa depan kami. Segala hal yang membelenggu kami di masa yang lalu, Tuhan sudah hapuskan, Tuhan sudah ampuni. Dan Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, Generation for Christ. Semua yang hadir saat ini, kami mau mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Semakin maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus cukup dalam hidup kami. Oh Tuhan. Teman-teman, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, nyatakan pujian ini dari dalam hidupmu. Christ is my river. Amen. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
kasih Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan kiranya yang terus memenuhi hidup kami, menguatkan kami sebagai anak-anak muda untuk terus maju, untuk terus meraih kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan dibentangkan adalah sebuah kekuatan baru yang akan Tuhan nyatakan bagi kami melalui hamba Tuhan yang akan melayani. Oleh sebab itu, mari urapan baru mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hidupnya, apapun yang Tuhan mau untuk kami anak-anak muda ketahui hari ini, sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang peka mendengar maunya Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan dibentangkan, kami terima sesuatu dari Tuhan. Dan itu menjadi satu Tuhan hal yang harus kami lakukan untuk kami semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan teman-teman semua untuk duduk kembali. Kita dengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di tempat ini, berkumpul dalam satu acara yang spesial. 11 tahun Tuhan sudah menolong, mempertumbuhkan dan memperkembangkan satu pelayanan Tuhan di tempat ini, khususnya pelayanan anak muda yaitu Generation for Christ. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, usia 11 tahun jangan kita pandang sebagai satu usia pertumbuhan seperti manusia pada normalnya. Kita bilang 11 tahun itu masih usia yang muda, 11 tahun itu merupakan satu usia masih kekanak-kanakan. Tetapi kalau kita lihat dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan, 11 tahun adalah satu rentang waktu yang sudah melewati satu generasi. Satu hal yang panjang di dalam kehidupan, satu step yang baru di dalam kehidupan. Dan apa yang kita perlu perhatikan untuk kita ke depannya? Apa yang perlu kita perhatikan untuk kita semakin bisa bertumbuh? Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi kita mau bukan hanya bertumbuh, yaitu adalah berkembang. Kenapa hal itu menjadi penting? Teman-teman, di dalam sesuatu hal yang bersifat progresif, yang bersifat maju ke depan, hal yang diutamakan itu bukan hanya sekedar pertumbuhan, tetapi ada yang dilihat yaitu adalah yang disebut dengan suatu yang berkembang. Teman-teman mungkin pernah dengar ada tumbuh kembang. Anak kecil aja itu tidak cuma sekedar bertumbuh, tetapi ada perkembangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Begitupun kita sebagai komunitas, sebagai satu gereja. Kita dituntut bukan hanya bertumbuh, tetapi juga ada satu perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Pribadi lepas pribadi, bukan hanya secara komunitas GFC saja. Generation for Christ GFC saja, tetapi ada juga sesuatu hal yang bertumbuh dan berkembang secara pribadi untuk setiap anggota GFC yang ada. Teman-teman mungkin pernah dengar tentang satu perumpamaan yang tidak asing. Sekolah minggu pernah dengar, lalu kita lihat lagi ketika keadaan kita sekarang dewasa, mungkin kita dengar tentang khotbah yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Teman-teman kalau kita lihat, di dalam perumpamaan seorang penabur, itu ada 3 jenis tanah yang ada. Pertama, ditaburkan di tanah yang berbatu. Dikatakan apa? Di situ adalah tipikal orang yang menerima firman dengan penuh sukacita. Banyak dari kita pasti menerima firman dengan penuh sukacita. Oh, kita duduk dengar firman Tuhan, oh amin, oh haleluya, puji Tuhan itu firman, oh luar biasa. Mungkin kita pakai istilah, oh mungkin ini merema di dalam kehidupan saya, banyak hal, oh kita senang dengan firman Tuhan. Tapi dikatakan apa? Firman yang bertumbuh di tanah berbatu itu, bertumbuh tidak? Bertumbuh. Tetapi dia terhimpit. Hanya sebentar saja, karena dia tidak berakar, lalu dia mati. Tipikal yang kedua adalah yang tumbuh di semak belukar, di semak berduri. Dia menerima firman Tuhan juga, tapi dikatakan apa? Kekhawatiran dunia itu menghimpit kehidupannya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup menghimpitnya.
Sehingga dia bertumbuh tapi dia disesakkan oleh kekhawatiran kehidupannya, oleh godaan-godaan dunia yang ada. Sehingga dia bertumbuh tetapi lalu terhimpit dan mati. Ada lagi yang bertumbuh di tanah yang baik. Dikatakan ketika bertumbuh di tanah yang baik, maka pertumbuhannya itu luar biasa. Bukan hanya dia bertumbuh, tapi menghasilkan buah-buah. Maka dia bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan terjadi, perkembangan terjadi. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita lihat firman Tuhan, banyak dikatakan, hasilkanlah buah pertobatanmu. Dalam usia 11 tahun, saya yakin sudah banyak anggota baru. Silih berganti, ada banyak orang yang belum mengenal Yesus, jadi mengenal Kristus karena GFC. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan, bukan hanya kita secara kelompok, secara gerejawi, tetapi pribadi lepas pribadi kita menghasilkan sesuatu daripada buah pertobatan kita. 11 tahun, satu level baru di dalam kehidupan GFC. 11 tahun, satu langkah baru untuk kita melihat ke depan bagaimana Tuhan mau memakai pelayanannya di tempat ini. Teman-teman, yang menarik dari perumpamaan tadi, ada 3 tipikal, 3-tiganya ini bertumbuh teman-teman. 3-tiganya ini bertumbuh. 3-tiganya bertumbuh, cuman 2 mati, 1 bertumbuh dengan baik. Yang kita mau perhatikan apa? Ternyata sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan dikatakan, memang Tuhan itu membela firman-Nya. Tuhan yang menumbuhkan firman-Nya. Kalau kita lihat ada dikatakan, oh Paulus menanam, ada yang menyirami, tapi Kristus yang menumbuhkan. Kita banyak mendengar firman Tuhan. Saya yakin dalam waktu 11 tahun ini, luar biasa banyak firman yang sudah disampaikan. Firman yang sudah didengar, luar biasa banyaknya. Sudah luar biasa banyaknya. Tetapi pernyataannya yang menjadi perenungan kita saat ini adalah, apakah kita yang menerimanya itu sudah bertumbuh? Apakah kita yang menerimanya juga berkembang? Kristus selalu membela firman-Nya. Kristus selalu mempertumbuhkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tetapi ada catatan untuk sampai kepada pertumbuhan itu diikuti dengan sesuatu yang namanya berkembang. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Kita lihat di dalam Efesus yang keempat. Efesus yang keempat kita akan baca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang 11 sampai ke-15. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teman-teman, dicatatkan di sini kalau kita baca, Tuhan mengirimkan banyak hamba Tuhan, orang-orang untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan mempertumbuhkan kita. Ada 7 hal yang perlu kita catat di sini secara singkat saja. Tuhan selalu mempertumbuhkan dengan firman-firman yang diberikan. Tuhan mau melalui firman-Nya ada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yaitu apa? Tuhan mau ketika kita menerima firman Tuhan,
Ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita kembali kepada gambar yang benar itu. Sebagai imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia boleh menampilkan Kristus di dalam kehidupannya. Selanjutnya Tuhan mau kita tidak diombang-ambingkan oleh penyesat. Banyak 11 tahun, berapa banyak orang yang sudah berkhotbah di tempat ini. Mungkin Bapak Gembala juga berkhotbah, kita dengar banyak khotbah. Tapi kalau sampai usia seperti ini, kita masih diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Teman-teman boleh merefleksikannya pada malam hari ini. Sudahkah kita bertumbuh dengan benar? Sudahkah kita menerima firman itu dengan hati yang terbuka? Sehingga firman itu bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Atau kita justru terhimpit. Atau kita justru tergoda dengan godaan dunia ini. Kita masuk kepada satu pengertian yang salah akan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk kepada pengertian kita sendiri tentang firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih. Bertumbuh segala arah kepada Kristus yang adalah kepala. Kehidupan kita arahkan untuk Kristus. Kemarin saya mendengar Davis bawa satu talk show renungan tentang bagaimana panggilan Tuhan. Teman-teman, ketika kita bilang kita harus bertumbuh kepada Kristus, yang diingat apa? Hidup kita adalah untuk Kristus. Untuk itu apapun itu. Teman-teman boleh menjadi panggilannya sebagai seorang pekerja. Boleh sebagai hamba Tuhan. Boleh sebagai apapun. Tetapi yang kita ingat sebagai orang percaya. Pertumbuhan kehidupan kita adalah untuk Kristus. So apapun yang teman-teman lakukan. Lakukanlah itu untuk Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita segala sesuatu. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jangan untuk manusia. Karena apa? Kita perlu bertumbuh, melihat pattern adalah Kristus sebagai bahan pertumbuhan kita, sebagai tujuan pertumbuhan kita. Seperti tanaman yang bertumbuh sesuai dengan di mana matahari itu muncul. Demikian harusnya kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang percaya bertumbuh di mana Kristus mencontohkan dia harus bertumbuh. Sehingga kita menjadi orang yang baik, pertumbuhan kita sehat. Bukan hanya di mata jemaat, tapi di mata orang lain. Kita tidak menjadi batu sandungan dikatakan untuk menjadi orang lain. Tidak ada orang yang mampu mencela kita karena pertumbuhan kita baik di dalam Kristus. Kita banyak melihat, rohani sekali, pelayanan. Tetapi kehidupannya orang, dia mah cuma rohani di atas mimbar. Kehidupannya sih kacau. Mending kalau biasa-biasa aja. Kehidupannya kacau. Itu yang menjadi refleksi kita. 11 tahun. Tadi dikatakan di dalam video pembuka. Bagaimana saya bisa bertumbuh. Bagaimana saya bisa mengenal bahkan menemukan kebenaran. Ini bukan dipandang sebagai satu komunitas. Tapi satu keluarga. Sudahkah ada keeratan itu di dalam kita? Atau jangan-jangan di dalam keluarga pun kita masih menyimpan. Saya gak suka sama dia. Saya gak demen sama dia. Pertumbuhan itu harus terjadi dan terus terjadi. Tetapi pertumbuhan itu bisa menjadi tidak baik ketika dia tidak berkembang dengan baik, teman-teman. Kristus memberikan satu gambaran kepada kita. Oke, memang ini harus bertumbuh. Kita tidak bisa menghentikan usia kita. Kita tidak bisa menghentikan usia pelayanan di tempat ini. Karena Tuhan yang mempertumbuhkan. Tetapi ada pertumbuhan pribadi lepas pribadi yang Tuhan mau tuntut dari tempat ini. Dari pelayanan ini. Sudahkah kita yang bilang, kita ada regeneration for Christ. Sudahkah kita menggambarkan itu? Sudahkah kita hidup untuk Kristus? Kita merefleksikan kembali ke dalam. Mengapa kita tidak bertumbuh dengan baik? Mungkin saat-saat ini kita bilang, saya selama ini cuma senang kedengar firman Tuhan. Kalau di gereja saya, yes, amin, puji Tuhan. Keluar dari gereja saya layu. Karena kita tidak bertumbuh dalam satu hal yang benar. Kalau hari Minggu saya suka cita sekali. Tetapi di hari-hari lain seolah-olah kita tidak punya pegangan hidup. No, bukan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, bukan hanya sekedar bertumbuh. Tuhan mau kita juga berkembang. Apa perkembangan yang Tuhan tuntut terhadap kita? Kita lihat di dalam
Ibrani 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ibrani 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ibrani 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Ibrani 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita akan baca-baca. 2, 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Teman-teman, kalau kita perhatikan ayat ini, dikatakan pertama adalah kita diminta untuk berkembang, untuk menuju satu kedewasaan rohani. Pertumbuhan itu pasti Tuhan lakukan pertumbuhan untuk kita. Tapi untuk mencapai pertumbuhan yang baik, Tuhan mau kita juga melakukan perkembangan yang baik di dalam kehidupan kita. Apa itu perkembangan yang baik? Pertama dikatakan apa? Ada dua hal yang menjadi pondasi perkembangan kita. Pertama, perbuatan yang sia-sia. Di dalam terjemahan langsungnya dikatakan ini adalah pertobatan daripada perbuatan yang membawa kematian. Yang pertama adalah pondasi kita untuk bisa berkembang dengan baik, pertobatan kita. Kedua, iman kepada Tuhan. Ada dua hal, pertobatan kita dan iman kepada Tuhan. Kalau kita baca menarik, dilanjutkan, diperhatikan lagi, kita harus berkembang dalam hal apa? Pertama, tentang pengajaran tentang pembaptisan. Loh, ada apa tentang pembaptisan? Bukannya itu suatu hal yang bagus. Dalam terjemahan langsung kita akan melihat bahwa yang dimaksudkan adalah kata pembasuhan. Bukan pembaptisan secara langsung yang kita lihat sekarang, oh dibaptis, dicelupkan, direndam. Tapi di sini maksudnya adalah membasuh. Mengapa diingatkan ada dua pondasi tadi? Pertama adalah tentang pertobatan kita. Kedua adalah tentang iman. Sebagai orang percaya, kelemahan pertama adalah kita tidak tahu bahwa kadang-kadang kita sudah diselamatkan. Kita bilang, oh saya terima Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus baik, keselamatan udah ada di dalam saya. Tapi kadang-kadang kita merasa apa? Aduh saya gak layak, saya orang berdosa. Aduh gimana ya, saya kan masih lemah, saya masih banyak dosa. Teman-teman, yang dimaksudkan orang percaya, kita harus sadar ketika kita bilang kita mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, maka engkau diselamatkan. Yang pertama adalah engkau sudah dibasuh oleh darah Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang mahal, yang menebus segala dosa kita. Sehingga kita bisa bilang apa? Saya orang yang sudah diselamatkan. Saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Bukan tandanya baptisan bukan menjadi satu hal yang tidak penting. Oh penting sekali teman-teman. Baptisan yang kita mengerti sekarang sebagai baptis selam adalah satu proklamir tentang keselamatan kehidupan kita. Suatu tanda bahwa kita adalah memang orang yang sudah diselamatkan. Itu baik teman-teman. Tapi iblis juga bermain. Berapa banyak dari kita kadang-kadang mau dibaptis aja susah. Ikut Tuhan udah lama. Ayo dong kamu melangkah lebih lagi. Ayo dibaptis, aduh jangan, saya masih berdosa. Ya memang kata firman Tuhan juga, maju berikan dirimu untuk dibaptis, akui dosa-dosamu. Teman-teman, orang kalau dibaptis, dibasuh itu teman-teman, itu kan gak serta-merta menghilangkan akar dirinya. Contohnya teman-teman mungkin dulu ada yang punya tato. Dibaptis, apakah selesai dibaptis, langsung keluar dari air tatonya luntur? Enggak teman-teman. Tetap ada tatonya. Teman-teman mungkin pernah ditindik, di piercing banyak. Oh udah dilepas begitu dibaptis keluar. Oh piercingnya gak ada lagi bekasnya. Enggak. Oh saya bekas gangster habis berantem. Oh bekas suka bacok atau apapun hilang. Enggak. Tetapi ketika teman-teman menyadari pertama kali kita adalah umat tebusan Tuhan. Lalu kita serahkan diri kita untuk dibaptis. Kita menjadi manusia baru. Kita bukan tandanya tidak bisa berdosa. Tetapi baptisan sebagai proklamir kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mengingatkan kita, hey kamu adalah manusia baru. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Kita berusaha menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa. Bukan tandanya ketika dibaptis, oh kita jadi orang paling suci, orang paling kudus. Kita tetap sebagai manusia yang sinful potensial.
Kita tetap bisa berpotensi untuk berbuat dosa. Tetapi di dalam manusia baru kita berusaha untuk menjauhi dosa. Kita melihat akan ada perkembangan yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau melakukan pertumbuhan yang baik kalau kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Bagaimana kita masih tertuduh dengan masa lalu kita. Bagaimana kita selalu merasa, saya tidak mampu. Yang diingatkan pertama, Tuhan membasuh itu semua. Dengan pertama darah Kristus itu kecukupan. Kalau kita lihat dalam konteks masa kini, baptisan menjadi satu proklamir, tanda bahwa kita adalah memang menyerahkan diri untuk Kristus. Maka dikatakan apa? Engkau mati dan bangkit bersama Kristus. Yang mati adalah dosa-dosa kita, hidup lama kita bangkit bersama Kristus sebagai manusia baru. Sebagai manusia yang sanggup untuk tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Kalau hal seperti ini kita tidak mengerti atau kita masih ragu, saya mau pelayanan tapi apakah saya layak? Saya mau begini, apakah saya layak? Tuhan ingatkan, tinggalkan itu. Engkau adalah orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kalau kita sudah melaksanakan baptisan, ingat kita adalah manusia baru. Tuhan mau menguatkan kehidupan kita. Tuhan mau kita berkembang lebih lagi. Sehingga Alkitab menggunakan satu hal yang baik sekali. Dikatakan apa? Manusia yang baru. Tubuh lama kita, manusia lama kita tidak pernah membawa kita kepada satu perkembangan yang baik. Dunia menawarkan satu perkembangan yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan semua hanya bermuara kepada maut. Makanya dikatakan di dalam pengertian bahasa Indonesia dikatakan adalah perbuatan yang sia-sia. Segala sesuatu yang dunia tawarkan adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau kita masih hidup dengan cara-cara dunia, bohong boleh nggak? Dunia tawarkan you boleh bohong. Ada istilah bohong putih, apapun itu bohong demi kebaikan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita jelas. Tidak ada mau bohong putih, bohong apapun. Bohong adalah bohong, itu adalah sebuah dosa. Sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang dengan baik. Kita tidak dengan urusan-urusan dunia yang membuat kita menjadi ambigu. Teman-teman, dunia tidak mau kita berkembang. Kalaupun bertumbuh, dunia mau kita bertumbuh tapi terhimpit. Banyak istilah-istilah dunia yang membuat kita gagal untuk berkembang. Kalau kita ikut dunia, ada istilah selingkuh sekali saja. Di dalam orang percaya nggak ada istilah selingkuh itu. Tidak boleh. Mau sekali, dua kali, tidak boleh. Dunia misalnya kalau teman-teman nanti ada pernikahan. Ini boleh pisah ranjang. Di dalam firman Tuhan nggak ada. Tuhan benci dengan perceraian. Dunia menawarkan yang membuat kita gagal dalam perkembangan kita. Sehingga kalaupun kita bertumbuh, kita terhimpit oleh dunia ini. Selanjutnya, dikatakan apa? Dari kata pembaptisan kita lihat lagi. Hal yang Tuhan mau kita menjadi bertumbuh adalah berbicara tentang penumpangan tangan. Teman-teman, penumpangan tangan itu identik dengan suatu impartasi. Kalau di dalam kita lihat konteks perjanjian baru, memang banyak ketika pencurahan Roh Kudus memberikan impartasi itu dengan melakukan penumpangan tangan. Teman-teman, ada hal yang menarik yang sebenarnya mau digali di dalam kitab Ibrani ini. Kadang-kadang penumpangan tangan dianggap sebagai sesuatu yang paling penting dan esensial. Seolah-olah kalau didoakan tidak ditumpang tangan. Didoakan itu harus dengan seorang hamba Tuhan, gembala misalnya. Kadang-kadang kalau didoakan itu kalau bukan gembala, saya tidak tahu sebut di sini mungkin ada pengerja, tim penggembalaan itu kurang afdol. Wah, saya sakitnya nih berat. Yang numpang tangan tuh gak boleh pengerja, penyakitnya gak sembuh. Tapi yang perlu itu Bapak Gembala. Anak saya nih udah berat kecanduannya. Kalau masih Davis mungkin yang tumpang tangan nih gak afdol ini. Gitu masih anak muda harus Bapak Gembala langsung. Firman Tuhan mau mengingatkan kita. Bahwa dalam orang percaya penumpangan tangan itu baik. Baik sekali, tetapi yang kita ingat, kita memiliki yang namanya Roh Kudus. Injil Yohanes mencatat Roh Kudus itu sebagai roh penolong, kebenaran, penghibur bagi kita semua. Dan itu cukup saudara-saudara. Dan itu cukup. Kalau ada waktu, Bapak Gembala bisa tumpang tangan, puji Tuhan.
Kalau ada waktu tim pelayanan atau pengerja bisa tumpang tangan, puji Tuhan. Tetapi saudara sendiri berdoa itu cukup. Tuhan mendengar dan menjawab doa setiap kita orang percaya. Banyak dari kita seolah-olah harus diolesi minyak urapan. Harus seperti ini, harus seperti itu. Baru doanya manjur, baru doanya ampuh. Tidak. Kita bisa lihat dari pelayanan Yesus Kristus sendiri. Ada kalanya Yesus cuma berkata apa? Imanmu yang menyembuhkanmu. Dia tidak memegang, dia tidak menjamah, dia tidak menumpangkan tangan. Tetapi imanmu yang menyembuhkan, selesai, sembuh. Tidak perlu dalam segala sesuatu, wah saya harus perlu memegang jubah. Wah sekarang kalau nggak ada kita mesti kena jas hamba Tuhan. Berapa banyak dari kita dulu, wah pelayanan itu harus modelnya kayak Benny Hinn. Wah jas dilempar, dipasang begini. Saya nggak menghakimi, tapi mungkin tumbangnya bukan karena Roh Kudus. Bisa juga karena kesambit jas. Dia jatuh. Kita melihat itu pelayanan yang dipakai Tuhan. Wah penumpangan tangan. Wah kalau ibadah tidak ada yang jatuh menggelepar. Itu tidak ada hadirat Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Hati-hati. Dunia menjebak kita menjadi Kristen-Kristen yang mistis. Seolah-olah segala sesuatu itu harus dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu sekali lagi saya katakan baik. Tetapi itu bukan sesuatu yang esensial. Sesuatu yang wajib. Orang percaya pun kata firman Tuhan. Ayo saling doakan. Syaratnya apa? Ketika kita saling mendoakan kita apa? Kita perlu mengaku dosa-dosa kita. Kembali lagi asas yang pertama. Pondasi yang pertama. Kita harus akui kita butuh Tuhan. Dan doa itu harus lahir dari iman. Dikatakan Yakobus. Selain kita mengaku dosa, doa itu harus lahir dari iman. Yaitu apa? Bahwa kita memang punya rasa percaya, iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dikatakan apa? Doa orang benar. Jika dengan sungguh-sungguh didoakan, maka besar kuasanya. Yang menjadi doa itu tidak punya kuasa ketika kita lemah secara rohani. Yakobus mau mengatakan apa? Ini bukan sakit penyakit kita secara fisik, tapi Yakobus mau mengatakan yang menjadi kelemahan orang percaya adalah lemah secara rohani. Kita sering kalau nyanyikan tadi, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tapi ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak cukup untuk menghadapi permasalahan itu. Seolah-olah kita butuh orang lain. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Teman-teman, di dalam pandemi ini, kita menghadapi begitu banyak persoalan hidup. Saya yakin teman-teman, saya pun punya pelayanan di tempat gereja. Gereja punya keterbatasan untuk menjawab kebutuhan teman-teman. Gereja punya keterbatasan untuk bisa menolong teman-teman. Karena memang bukan gereja segala-galanya. Justru kalau teman-teman punya pertumbuhan perkembangan yang baik, yang teman-teman tahu apa? Yang saya butuhkan adalah Kristus. Kita perlu datang beribadah ke gereja, perlu teman-teman. Tapi lebih daripada itu, yang kita butuhkan adalah Kristus di dalam kehidupan kita. Ada keterbatasan dalam gereja bisa menolong teman-teman. Ada keterbatasan mungkin dari tim pelayan di tempat ini. Mungkin kadang-kadang handphonenya tidak bisa dihubungin. Oh baterainya lowbat, dihubungin gak bisa. Kita bilang, saya kecewa lah, saya gak mau lagi. GFC gak asik. Davis diteleponin susah padahal mau curhat. Ada keterbatasan. Tetapi yang kita harus ingat, kita punya Kristus teman-teman. Kapanpun teman-teman butuh itu. Kapanpun teman-teman memerlukannya, Yesus Kristus Tuhan sedia untuk kita semua. Itu yang kita perlu perhatikan. Jangan sampai kita terjebak sehingga kita tidak berkembang dengan baik karena kita menjadi Kristen-Kristen yang mistis. Penumpangan tangan itu harus segala-galanya. Kalau kita bilang ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Kalau kita bisa katakan apa? Teman-teman, kalau kita bisa bilang, kita sadar kita punya Kristus. Kita sadar kita punya Tuhan yang kuat. Kita sadar kita punya Roh Kudus itu. Maka kita bisa mengambil sikap yaitu apa? Kita merendahkan diri. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dikatakan apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan ditolong tepat pada waktunya. Serahkanlah khawatirmu. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Seringkali kita tidak mencari Tuhan yang utama. Seringkali kita hanya mencari orang lain. Siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa bantu saya?
Tetapi hari ini kita diingatkan, siapa yang bisa bantu teman-teman secara penuh? Yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. 24 jam. Anda akan lihat hidup Anda akan berkembang dengan luar biasa. Karena Anda tahu di mana sumber pertolongan itu. Selanjutnya dikatakan apa? Dikatakan ada pengajaran yang selanjutnya dikatakan adalah tentang yang namanya kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Teman-teman, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, hal yang paling terutama dan terutama di dalam kehidupan kita, yang paling pertama dan terutama adalah berbicara tentang keselamatan. Kalau hari ini ada di tempat ini teman-teman yang masih mempertanyakan, apakah saya selamat? Apakah saya akan masuk surga kalau saya mati? Teman-teman, Anda tidak dalam perkembangan yang baik. Hidup menjadi orang Kristen adalah berbicara, dia yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Siapa yang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Kalau dari tempat ini kita masih gak yakin, kita masih terombang-ambingkan kehidupannya, maka kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Di sini diingatkan satu hal yang bersifat eskatologis, suatu hal yang bersifat masa depan. Ada loh penghakiman, ada loh hukuman kekal, penghakiman bagi setiap orang percaya loh, ada loh untuk ditentukan dia mendapatkan mahkota. Ada loh hukuman kekal bagi orang yang tidak percaya, bagi orang berdosa. Itu juga Tuhan hakimi loh untuk dia masuk ke dalam neraka yang kekal. Dan kalau kita orang percaya aja kita gak yakin kita memperoleh keselamatan itu, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana kita bisa dikatakan kita menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita yakini. Kenapa ikut Tuhan? Sebenarnya gue ke gereja ada yang gue gebet sih. Kenapa ke gereja? Ya daripada gak ada kegiatan. Kenapa ke gereja? Ya gak enak aja udah dari sekolah minggu. Kalau teman-teman tidak merasakan bahwa teman-teman diselamatkan, maka saya mau bilang sia-sia teman-teman menjadi pengikut Kristus. Sia-sia. Apa yang menjadi pembeda kita dengan dunia ini? Kita punya jaminan keselamatan kekal teman-teman. Itu yang dunia tidak bisa tawarkan. Kehidupan sebagai orang Kristen dikatakan kenapa harus disampaikan sesuatu hal yang titik akhir, yaitu apa? Kehidupan orang percaya itu tidak ada yang sia-sia. Kita bisa harus berkata seperti Rasul Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena memang kehidupan orang Kristen tidak ada yang sia-sia. Kalau kita dengar tentang kematian, maka dikatakan apa? Berharga kematian orang yang dikasihinya. Kita berharga, kematian kita begitu kita menutup mata di dunia ini, kita buka mata, kita berada di surga. Itu orang yang punya kepercayaan, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang yang meyakini keselamatannya. Orang dunia tidak punya itu. Mereka tidak tahu kemana mereka harus berakhir, kemana mereka harus bermuara di dalam kehidupannya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristen, orang yang menjadi pengikut Kristus, kita punya jaminan keselamatan kekal itu. Sehingga kita dikatakan apa? Oh yes, ada jaminan hidup kekal, ada kebangkitan orang-orang mati. Saya akan rusak di dunia ini. Saya akan membusuk ketika saya mati. Tetapi ketika saya buka mata, saya berada di dalam Yerusalem yang baru. Itu keyakinan orang Kristen. Kematian itu harusnya tidak menakutkan bagi setiap kita orang percaya. Banyak dari kita kematian merupakan satu hal yang menakutkan. Siapa yang gak takut mati? Tetapi yang kita harus tahu, kematian harusnya tidak menakutkan bagi orang percaya. Hidup kita memang untuk Kristus. Mati pun merupakan satu keuntungan. Karena apa? Karena kita punya jaminan hidup yang kekal. Makanya Rasul Paulus bisa katakan, mati adalah keuntungan. Nggak ada dibilang mati itu adalah keuntungan. Dunia tidak mau kita berkembang dengan baik. Oh, jangan dong. Dunia ajarkan apa? Hidup 1000 tahun lagi. Apa yang dinikmati dari masa tua? Banyak yang orang tua bilang, aduh saya berharap muda lagi. Iya kan? Siapa yang senang menjadi tua? Nggak ada. Cewek-cewek, wah kita bisa buktikan. Buktinya mereka pakai krim untuk anti penuaan, anti aging. Iya kan? Banyak.
Cowok-cowok sekarang pun banyak perawatannya, kenapa harus nge-gym? Wah, biar kayak Arnold Schwarzenegger, biar tua, wah badannya tetap jadi. Tapi tetap gak akan bisa sekuat waktu muda. Saya melihat Davis waktu sekolah Alkitab, wah semesnya kencang. Saya berani jamin 20 tahun lagi ketemu Davis, semes begitu engselnya retak dia. Copot. Gak ada yang bisa bertahan kehebatan dari dunia ini. Ada batasannya. Tapi dunia berusaha, Anda harus bisa tampil lebih muda. Pakai krim ini, Anda akan tampil lebih muda. Itu jebakan dunia. Seolah-olah tua itu merupakan satu hal yang tidak mengenakan. Meninggal itu bukan suatu hal yang baik. Tapi firman Tuhan mengatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kehidupan orang Kristen tidak ada yang sia-sia. Baik kita hidup maupun kita mati. Ada jaminan hidup yang kekal. Teman-teman. Selanjutnya, dikatakan diingatkan ada tentang hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal adalah bagi orang yang tidak percaya, orang yang masih hidup di dalam dosa. Itu akan memperoleh satu hukuman yang kekal. Untuk itu ada satu ajakan juga sebenarnya kalau kita perhatikan. Kalau Anda sudah mengerti bahwa Anda sudah punya hidup yang kekal, kalau Anda sudah memiliki sesuatu hal yang bersifat jaminan, Anda sudah bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, sampaikan itu. Beritahu orang-orang sekitar Anda. Kabarkan Injil kebenaran ini. Bahwa Anda juga membutuhkan Kristus sama seperti saya. Kalau Tuhan tolong saya, saudara pun Tuhan tolong. Sudahkah kita memberitakan Injil kebenaran ini untuk orang-orang sekitar kita? Jangan-jangan keselamatan itu kita simpan untuk diri kita sendiri. Oh saya takut tertolak. Oh saya takut begini. Ingat firman Tuhan bilang. Pertumbuhan yang baik, perkembangan yang baik, kita harus bisa menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Firman Tuhan yang disampaikan dari 11 tahun yang lalu untuk kita semua di tempat ini. Bukan untuk cuman saudara sekedar menerima keselamatan itu, mengenal itu siapa Yesus Kristus Tuhan. Tetapi juga menyampaikannya untuk orang-orang yang belum percaya, belum mendengar tentang kebenaran ini. Dan itu yang Tuhan mau dari Generation for Christ di tempat ini. Bukan hanya sekedar pertumbuhan untuk kita pribadi. Tapi kita mau membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau membawa jiwa-jiwa untuk kita bisa bilang, yes, puji Tuhan. Ternyata keselamatan itu memang untuk semua orang. Buktinya apa? Setiap saya menyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang tersentuh hatinya. Itu bukan karena hebat saya. Tetapi Roh Kudus yang menjamah kehidupannya. Sudahkah kita lakukan itu? Mungkin ada dari kita yang melakukannya. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum melakukannya. Oh ini tugasnya tim penggembalaan. Oh ini tugasnya para hamba Tuhan. Oh ini tugasnya Bapak Gembala. Oh ini adalah tugas pengerja di tempat ini. No. Tuhan mau kita berkembang dengan baik, kita bertumbuh dengan baik. Dan itu adalah tugas bagi setiap orang percaya. Bukan hanya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang yang sekolah Alkitab. Tetapi untuk semua, setiap orang percaya, Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah itu. Dan di tahun ke-11 ini, kalau dari teman-teman ada yang belum melakukan ini, mari kita lakukan itu. Kita sampaikan Injil kebenaran itu. Momen COVID ini merupakan satu momen yang baik sekali teman-teman. Dunia kehilangan harapan. Dunia kehilangan pegangan di dalam kehidupannya. Dunia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dunia tidak bisa berkembang dengan baik. Kita juga bisa bilang, pengobatan sekarang udah canggih-canggih, kita lihat sekarang. Vaksin apa yang baik? Dulu vaksin cukup 2 kali gak jadi masalah, sekarang harus 3 kali. Tidak ada satu jaminan kita bisa terbebas. Udah jaminan 3 kali itu pun masih 90 sekian %. Tidak menjamin Anda tidak kena COVID-19. Tetap bisa kena COVID-19. Kena vaksin, hati-hati vaksin A, vaksin B, vaksin C. Itu ada efek sampingnya masing-masing. Tidak ada jaminan kita dapat pengobatan yang paling baik. Tetapi ketika kita tawarkan Yesus Kristus Tuhan. Itu merupakan satu jaminan kekal. Bukan hanya bagi kita, bagi orang yang membuka hatinya untuk Kristus. Lakukan itu teman-teman. Lakukan itu. Kalau kita bisa berkata, Tuhan tolong saya, maka Tuhan sanggup menolong orang lain kalau kita beritakan Injil kebenaran itu.
perkaranya adalah di usia ke-11 tahun ini, what next untuk Generation for Christ? Apakah kita cukup bangga dengan pertumbuhan kita saja? Atau kita perlu melihat secara pribadi lepas pribadi? Sudahkah saya bertumbuh dengan baik? Sudahkah saya berkembang dengan baik? Sudahkah saya menghasilkan buah-buah pertobatan saya? Karena itulah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Bukan hanya secara gerejawi, tetapi saya ingatkan secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan mau kita menampilkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita harus bertumbuh berkembang secara optimal. Kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama. Inilah kita harus tumbuh dan berkembang secara optimal. Filipi 2 ayat yang kelima. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan mau kita bertumbuh dan berkembang, maka lakukanlah itu pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup mata, kita berdoa untuk firman yang disampaikan. Haleluya. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kalau pada malam hari ini kami diingatkan, kalau Engkau sudah mempertumbuhkan setiap benih firman Tuhan di dalam kehidupan kami, tetapi kami lihat bagaimana dunia mencoba menghimpit kehidupan kami, sehingga benih-benih yang bertumbuh itu terhimpit dan mati. Tetapi kami mau menjadi tanah yang subur, yang bukan hanya bertumbuh, tetapi juga kami melihat ada perkembangan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau terjebak dengan dunia ini, dengan ombang-ambing pengajaran yang tidak jelas oleh dunia ini. Tapi kami mau tetap berpegang kepada Injil kebenaran Kristus. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan karena hanya firman-Mu kami memperoleh kecukupan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang terangi kehidupan kami. Dalam kami setiap hari kami belajar, kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami boleh mendapatkan satu pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik karena kami dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami sadar Tuhan, kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai Generation for Christ, tidak ada yang sia-sia. Kami mau hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan yang menjadi sandaran kami, sehingga kami boleh bertumbuh. Setiap benih firman yang disampaikan, itu kami bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.